Bab 12, Kekuatan Konsentrasi. H. Pengantar. Terlampir di sini pelajaran 12. Pada nomor keempat, Anda akan mendapati pernyataan berikut ini. Pertama-tama Anda harus mengenali kekuatan Anda. Kedua, berani untuk bersikap nekat. Ketiga, memiliki keyakinan untuk menjalankannya. Jika Anda berkonsentrasi pada pikiran-pikiran tertentu, dan jika Anda mengerahkan seluruh perhatian, Anda akan mendapati dunia makna di setiap kalimat. Lalu, Anda akan menarik pikiran-pikiran lain yang selaras dengan pikiran-pikiran pertama tadi, dan Anda akan menangkap makna yang utuh dari pengetahuan vital yang sedang Anda konsentrasikan. Pengetahuan tidak menerapkan dirinya sendiri, kita sebagai individulah yang harus melakukan penerapan itu. Dan, penerapan itu berarti memupuk pemikiran dengan suatu tujuan yang hidup. Kebanyakan orang menyia-nyiakan waktu dan pikirannya dalam usaha yang tanpa tujuan. Padahal, banyak keberhasilan bisa diraih bila waktu dan pikiran itu diarahkan secara baik dengan objek tertentu yang jelas. Untuk melakukan hal ini, Anda perlu memusatkan kekuatan mental Anda pada suatu pikiran tertentu dan mempertahankan pikiran itu sampai semua pikiran lainnya tersingkir. Jika Anda pernah melihat layar fokus kamera, Anda akan melihat bahwa bila objeknya tidak fokus, gambarnya menjadi tidak jelas dan kabur. Tetapi bila fokusnya benar, gambarnya menjadi jelas dan terang. Hal itu mengilustrasikan kekuatan konsentrasi. Kalau Anda tidak bisa berkonsentrasi pada suatu objek di dalam pandangan Anda hanya akan memperoleh garis besar tujuan akhir Anda yang samar, jelek, tidak jelas, tidak terang, dan kabur. Hasilnya sesuai dengan gambaran mental Anda. B. Materi. 1. Di dalam kehidupan ini, tidak ada tujuan yang tidak bisa dicapai melalui pemahaman ilmiah tentang kekuatan kreatif pikiran. 2. Kekuatan untuk berpikir dimiliki oleh semua orang. Manusia ada karena ia berpikir. Kekuatan berpikir manusia bersifat tak terhingga. Akibatnya, kekuatan kreatifnya pun tak terbatas. 3. Kita tahu bahwa pikiran membangun bagi kita hal-hal yang kita pikirkan, dan sebenarnya membawa hal itu lebih dekat dengan kita. Namun, kita sulit menghalau ketakutan, kecemasan, atau keputusasaan, yang merupakan kekuatan pikiran yang dahsyat. Kekuatan negatif itu justru terus-menerus menjauhkan apa yang kita inginkan. Maka, yang sering terjadi adalah maju satu langkah dan mundur dua langkah. 4. Satu-satunya jalan untuk mempertahankan agar kita tidak mundur adalah terus maju. Ketekunan yang terus-menerus adalah harga keberhasilan yang harus dibayar. Ada 3 langkah, dan masing-masing mutlak penting. Pertama, Anda harus memiliki pengetahuan tentang kekuatan Anda. Kedua, keberanian untuk nekat. Ketiga, keyakinan untuk menjalankan. 5. Berlandaskan hal itu, Anda dapat membangun suatu usaha yang ideal, keluarga yang ideal, sahabat-sahabat yang ideal, lingkungan yang ideal. Anda tidak terkungkung oleh materi atau biaya. Pikiran bersifat mahakuasa dan memiliki kekuatan untuk mengambil dari bank tak terhingga substansi dasar untuk segala kebutuhan. Sumber-sumber yang tak terhingga. Menuruti perintah Anda. 6. Namun, tujuan akhir Anda harus jelas, gamblang, pasti. Bila hari ini Anda punya satu tujuan, besok muncul tujuan lain, dan tujuan ketiga di minggu berikutnya, berarti Anda menghamburkan tenaga Anda. Anda tidak akan mencapai apapun. Hasil yang Anda peroleh hanyalah kombinasi materi buangan yang kacau dan tidak berarti. 7. Sayangnya, itulah hasil yang diperoleh banyak orang. Penyebabnya sudah amat jelas. Jika seorang pemahat mulai memahat sebongkah marmer, tetapi setiap 15 menit ia mengubah bentuk akhir pahatannya, apa hasil yang bisa diharapkan?
Dan mengapa Anda mengharapkan hasil lain ketika mencetak substansi yang paling besar dan paling mudah dibentuk, yaitu satu-satunya substansi yang real? 8. Hasil dari pikiran negatif dan tidak pasti ini sering terlihat dalam bentuk hilangnya kekayaan materi. Kebebasan finansial yang sudah ada di depan mata hasil kerja keras dan usaha bertahun-tahun tiba-tiba lenyap. Maka, sering didapati bahwa uang dan harta sama sekali tidak bisa bersifat bebas. Satu-satunya kebebasan adalah pengetahuan bekerja praktis dari kekuatan kreatif pikiran. 9. Metode bekerja praktis ini tidak bisa Anda miliki sampai Anda mengetahui bahwa satu-satunya kekuatan real yang bisa Anda peroleh adalah kekuatan untuk beradaptasi terhadap prinsip-prinsip agung yang tak berubah. Anda tidak dapat mengubah yang tak terhingga, tetapi Anda dapat memahami hukum-hukum alam. Upah dari pemahaman ini adalah kesadaran tentang kemampuan Anda untuk menyesuaikan kemampuan pikiran Anda dengan pikiran universal yang maha ada. Kemampuan Anda untuk bekerja sama dengan Yang Maha Kuasa ini akan menunjukkan tingkat sukses yang Anda capai. 10. Kekuatan pikiran mempunyai banyak tiruan yang hebat, tetapi akibatnya lebih merugikan alih-alih membantu. 11. Tentu saja, kecemasan, ketakutan, dan semua pikiran negatif menimbulkan hasil yang sejenis. Mereka yang memiliki pikiran-pikiran jenis ini pasti akan menuai seperti apa yang mereka tabur. 12. Demikian pula, banyak pengejar fenomena yang menelan mentah-mentah apa yang disebut bukti yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan dengan arwah orang yang sudah meninggal. Mereka membuka pintu mental mereka dan membenamkan diri di arus yang paling beracun di dunia psikis. Tampaknya mereka tidak mengerti bahwa hal itu menyerap kemampuan untuk menjadi negatif, reseptif, dan pasif. Akibatnya, mereka membuang semua kekuatan vital mereka, yang memampukan mereka untuk membentuk pikiran yang bergetar ini. 13. Ada juga para penganut sebuah ajaran. Mereka melihat sumber kekuatan di dalam fenomena materialisasi yang dilakukan oleh pawangnya. Mereka lupa atau tampaknya tidak pernah menyadari bahwa begitu kemauan ditarik, bentuk-bentuk pun menjadi layu. Lalu, kekuatan-kekuatan yang bergetar yang menyusun bentuk-bentuk itu pun lenyap. 14. Telepati, atau mentransfer pikiran, menarik banyak perhatian. Tetapi karena telepati membutuhkan keadaan mental negatif di pihak penerimanya, praktik itu merugikan. Suatu pikiran bisa dikirim dengan niat mendengar atau melihat, tetapi itu akan mendatangkan penalti yang melekat pada pembalikan prinsip yang dimilikinya. 15. Hipnotis jelas berbahaya bagi subjek dan sekaligus orang yang menyalahgunakannya. Bila orang mengenal hukum-hukum yang menguasai alam mental, ia tidak akan mencoba mendominasi kemauan orang lain. Karena dengan melakukannya, pelan tapi pasti ia akan kehilangan kekuatannya sendiri. 16. Semua pemutarbalikan ini memberikan kepuasan sementara, dan daya pukaunya amat besar bagi beberapa orang. Tetapi ada daya pukau yang tak terhingga besarnya di dalam pemahaman sejati tentang alam kekuatan di dalam diri, kekuatan yang semakin meningkat bila digunakan, kekuatan yang lebih bersifat permanen. Kekuatan ini tidak hanya manjur sebagai agen penyembuh yang mengobati kesalahan masa lampau atau akibat-akibat dari pemikiran yang salah, melainkan juga merupakan agen penjaga yang melindungi kita dari segala perkara dan bentuk bahaya. Pada akhirnya, kekuatan ini merupakan kekuatan kreatif yang aktual, yang bisa kita gunakan untuk membangun kondisi dan lingkungan baru. 17. Hukumnya adalah bahwa pikiran akan berkorelasi dengan objeknya dan memunculkan di dunia materi apapun yang dipikirkan dan dihasilkan di dunia mental. Maka, kita sangat perlu untuk memahami bahwa setiap pikiran harus memiliki benih kebenaran hakiki agar hukum pertumbuhan bisa memanifestasikan hal yang baik. Hanya kebaikan sajalah yang bisa memberikan kekuatan permanen. 18.
Prinsip yang memberi kekuatan dinamis pada pikiran untuk berkorelasi dengan objeknya, sehingga menguasai setiap pengalaman manusia yang berlawanan. Adalah hukum tarik-menarik, yang adalah nama lain untuk cinta kasih. Inilah prinsip mendasar yang kekal, yang hakiki di semua hal, di setiap sistem filsafat, di setiap agama, dan di setiap sains. Tidak ada jalan untuk melarikan diri dari hukum cinta kasih. Inilah perasaan yang memberikan vitalitas pada pikiran. Perasaan adalah keinginan, dan keinginan adalah cinta kasih. Pikiran yang dipenuhi cinta kasih menjadi tak terkalahkan. 19. Kebenaran ini memperoleh penekanan dimanapun kekuatan pikiran dipahami. Pikiran universal bukan saja inteligensi, melainkan juga substansi. Substansi ini merupakan daya tarik yang menyatukan elektron-elektron melalui hukum tarik-menarik, hingga membentuk atom. Atom-atom itu pada gilirannya disatukan hukum yang sama dan membentuk molekul-molekul. Molekul mengambil bentuk objektif. Maka, kita menemukan bahwa hukum cinta kasih adalah daya kreatif di balik setiap perwujudan, bukan sebatas atom. Atom, tetapi juga dunia, semesta, dan segala sesuatu yang dapat dibentuk oleh imajinasi. 20. Bekerjanya hukum tarik-menarik yang luar biasa inilah yang menyebabkan manusia di segala zaman dan sepanjang waktu mempercayai adanya suatu makhluk pribadi yang merespons kebutuhan dan keinginan mereka, dan memanipulasi peristiwa agar sesuai dengan kebutuhan mereka. 21. Kombinasi pikiran dan cinta kasih inilah yang membentuk kekuatan yang tak tertahankan, yang disebut hukum tarik-menarik. Semua hukum alam memang tidak bisa dilawan. Hukum gravitasi, atau listrik, atau hukum apapun yang lain bekerja dengan ketepatan matematis. Tidak ada variasi. Hanya saluran distribusinya yang mungkin tidak sempurna. Jika sebuah jembatan runtuh, kita tidak menghubungkan keruntuhannya dengan variasi hukum gravitasi apapun. Jika lampu mati, kita tidak menyimpulkan bahwa hukum yang menangani listrik tidak bisa diandalkan. Mungkin hukum tarik-menarik tampak tidak terlihat sempurna oleh orang yang tidak berpengalaman dan tidak tahu. Tetapi, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa hukum terbesar dan sempurna tempat seluruh sistem penciptaan bergantung, sudah dihentikan. Kita seharusnya menyimpulkan bahwa kita perlu lebih memahami hukum itu. Hal itu sama seperti soal matematika yang sulit. Solusinya yang benar tidak selalu gampang diperoleh. 22. Segala sesuatu diciptakan terlebih dulu di alam mental dan alam spiritual sebelum muncul sebagai tindakan atau peristiwa di luar. Dengan melakukan proses sederhana untuk mengatur daya pikiran kita hari ini, kita menciptakan peristiwa-peristiwa yang akan muncul di dalam kehidupan kita di masa mendatang, atau bahkan di keesokan hari. Keinginan yang terlatih merupakan sarana yang terkuat untuk menjalankan hukum tarik-menarik. 23. Manusia memang amat unik. Pertama, ia harus menciptakan alat atau sarana untuk memperoleh kekuatan untuk berpikir. Pikiran tidak dapat memahami ide yang sama sekali baru, sampai sel otak yang selaras bergetar dan siap menerimanya. Inilah alasannya mengapa kita kesulitan menerima atau mengerti ide yang sama sekali baru. Kita tidak mempunyai sel otak yang mampu menerimanya. Maka, kita meragukannya, kita tidak mempercayainya. 24. Karena itu, jika Anda belum mengenal sifat maha kuasa dari hukum tarik-menarik dan metode ilmiah yang bisa dipakai untuk menjalankan hukum itu, atau jika Anda belum mengenali adanya kemungkinan tak terbatas yang disediakan hukum tersebut bagi mereka yang mampu memanfaatkan sumber-sumber yang ditawarkan, mulailah sekarang. Dan ciptakanlah sel-sel otak yang dibutuhkan, yang akan memampukan Anda untuk memahami kekuatan-kekuatan tak terbatas yang bisa menjadi milik Anda melalui cara bekerja sama dengan hukum alam. Hal ini dilakukan melalui konsentrasi atau perhatian. 25. Tujuan mengatur perhatian. Kekuatan muncul melalui ketenangan.
Dengan konsentrasi, kita mencapai pikiran-pikiran yang mendalam, ucapan yang bijak, dan semua daya potensial yang tinggi. 26. Di dalam keheningan, Anda bersentuhan dengan kekuatan yang maha kuasa dari pikiran bawah sadar. Dari pikiran bawah sadar inilah muncul semua kekuatan. 27. Orang yang menginginkan kebijaksanaan, kekuatan, atau sukses permanen apapun akan menemukannya di dalam diri. Inilah pengungkapan. Mereka yang menggunakan pikiran dengan baik mungkin menyimpulkan bahwa keheningan itu sangat sederhana dan mudah dicapai. Tetapi ingat, hanya di dalam keheningan mutlaklah maka orang bisa berhubungan dengan keagungan itu sendiri. Di dalam keheningan itu, ia bisa mempelajari hukum yang tak berubah. Lalu, ia bisa membuka untuk dirinya sendiri saluran-saluran yang menyempurnakan praktik dan konsentrasi yang konsisten. 28. Minggu ini, pergilah ke ruang yang sama, ambil kursi yang sama, serta posisi yang sama. Tetapi, pastikan Anda relaks. Bersikaplah relaks, baik secara mental maupun secara fisik. Selalulah bersikap demikian. Jangan pernah mencoba melakukan aktivitas mental di bawah tekanan. Pastikan bahwa tidak ada otot atau saraf yang tegang, bahwa Anda benar-benar merasa nyaman. Sekarang, sadarilah kesatuan Anda dengan Yang Maha Kuasa, bersentuhanlah dengan kekuatan ini. Milikilah pemahaman, penghargaan, dan kesadaran yang mendalam dan vital tentang kenyataan ini, bahwa kemampuan Anda untuk berpikir adalah kemampuan Anda untuk bertindak sesuai dengan pikiran universal dan mewujudkannya. Sadarilah bahwa pikiran ini akan memenuhi segala kebutuhan, bahwa Anda memiliki kemampuan potensial yang serupa dengan yang pernah dimiliki atau akan dimiliki oleh individu manapun. Karena masing-masing hanya ungkapan atau manifestasi dari Yang Esa. Semuanya adalah bagian dari keutuhan. Tidak ada perbedaan dalam jenis maupun kualitas. Satu-satunya yang berbeda hanyalah tingkatannya. C. Tanya jawab. 1. Bagaimana tujuan hidup apapun bisa dicapai dengan cara terbaik? Melalui pemahaman ilmiah tentang sifat spiritual pikiran. 2. 3 langkah apa yang mutlak diperlukan? Pengetahuan tentang kekuatan kita, keberanian untuk nekat, keyakinan untuk melakukannya. 3. Bagaimana pengetahuan tentang kerja yang praktis dapat diperoleh? Melalui pemahaman tentang hukum-hukum alam. 4. Apa upah karena memahami hukum-hukum ini? Realisasi sadar tentang kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan prinsip yang agung dan tidak berubah. 5. Apa yang akan menunjukkan tingkat kesuksesan yang dipakai untuk meraihnya? Tingkat di mana kita menyadari bahwa kita tidak dapat mengubah yang tak terhingga, melainkan harus bekerja sama dengannya. 6. Apa prinsip yang memberikan pikiran kekuatan dinamisnya? Hukum tarik-menarik yang bertumpu pada getaran, yang selanjutnya bertumpu pada hukum cinta kasih. Pikiran yang dipenuhi cinta kasih menjadi tak terkalahkan. 7. Mengapa hukum ini tidak bisa dilawan? Karena ia adalah hukum alam. Semua hukum alam tidak bisa dilawan, tidak bisa diubah, dan bekerja dengan ketepatan matematis. Tidak ada penyimpangan atau perubahan. 8. Kalau demikian, mengapa terkadang tampaknya sulit menemukan jalan keluar untuk masalah-masalah kehidupan? Karena alasan yang sama bahwa terkadang sulit menemukan solusi yang benar untuk soal matematika yang sulit. Si operator tidak tahu atau tidak berpengalaman. 9. Mengapa pikiran tidak mungkin menangkap ide yang sama sekali baru? Kita tidak memiliki sel otak yang bergetar yang sesuai dengannya dan mampu menerima ide itu. 10. Bagaimana kearifan diperoleh? Melalui konsentrasi, kearifan adalah penyingkapan, ia datang dari dalam hati. Pikiran tidak dapat memahami apapun yang tidak diekspresikan.
Orang yang pertama mencetuskannya mungkin hanya si pemberi kesan, tetapi si pelaku akan muncul. Wilson.